Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap, ini adalah nama-nama Jenderal TNI dan juga pejabat BIN yang bermain di Papua. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan gerah saat disebut memiliki bagian dari perusahaan tambang di Blok Wabu, Papua. Diduga bukan hanya Luhut tapi sejumlah nama purnawirawan TNI serta pejabat Badan Intelijen Negara atau BIN juga disebut-sebut dalam lingkaran perusahaan tambang di Bumi Cendrawasih itu. Hal itu terkuak dalam laporan ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya. Laporan tersebut merupakan hasil kajian yang diluncurkan oleh YLBHI, Walhi, Eksekutif Nasional, Pusat Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan juga Tren Asia. Mereka tergabung dalam gerakan Bersihkan Indonesia. Dalam sebuah laporan yang diunggah melalui situs Kontras, seperti dikutip dari redaksi suara.com Kamis 23 September, dijelaskan terdapat 4 perusahaan yang terkonsentrasi pada pertambangan yakni PT Freeport Indonesia atau IU Pertambangan, PT Bandina Kuratain, kemudian PT Nusapati Satria, dan PT Kota Bara Miratama. Luhut beserta TNI Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Kuratain. Bukan hanya Luhut, namun dari hasil kajian itu juga terungkap ada 3 nama aparat yang diduga terhubung dengan PT MQ. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiat Tumpubolon selaku Komisaris PT MQ, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan, Westwich Mining, pemegang saham MQ, menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman Rudiat itu cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan. Demikian yang tertulis dalam kajian dari redaksi. Berdasarkan data Derwo River Gold Project, Westwich Mining membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobakomdel Mandiri, di mana presiden direkturnya adalah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Westwich Mining juga menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek. TDM sendiri masih menjadi bagian dari PT Toba Sejahtera Group, di mana pemilik saham minoritasnya adalah Luhut Binsar Panjaitan. 2 purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan juga LBP merupakan anggota tim relawan atau Bravo 5 pemenangan Joko Widodo pada 2014-2019. Selain itu, kajian tersebut juga menangkap ada 5 aparat militer baik TNI maupun Polri yang terlibat dalam kasus rencana tambang emas di Blok Wabu. 5 aparat tersebut sebenarnya berasal dari 3 nama entitas perusahaan yang berbeda. Akan tetapi masih satu payung di bawah perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan, yakni MIND. Saat PT Freeport masih tergabung di dalam Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian sebagai komisaris PT FI. Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih Papua pada 2015-2017. Hinsa Siburian atau HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan Cakra 19 pemenangan Jokowi pada 2019. Setelah PT Freeport menarik diri dari Blok Wabu, konsensinya dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan dipegang oleh PT Antam. Di dalam PT Antam juga ada 2 nama aparat militer, yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komjen Polisi Bambang Sunarwibowo. Bambang juga masih aktif menjadi sekretaris utama BIN, sementara itu di MIND tercatat nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komut dan juga Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Munir juga tercatat sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis BIN. Kemudian dalam kajian juga menemukan adanya indikasi kepentingan ekonomi di balik operasi militer ilegal di Intan Jaya. Ada yang berasal dari Kopassus, bahkan juga ada yang memiliki pengalaman di BIN. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu, pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obfitnas atau objek tertentu. Begitu kata Ketua YLBHI Aswinawati. Oleh karena itu, keterlibatan tersebut memperkuat indikasi adanya kepentingan konflik.
Luhut berseteru dengan pengacara. Sekalian akan dibuka keterlibatan Luhut di Papua. Pengacara Haris Azhar, Nurholis Hidayat, menyayangkan laporan polisi yang dibuat oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap kliennya. Namun di sisi lain, laporan ini dianggap menjadi kesempatan untuk mengungkap jejak Luhut. Untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu, kata Nurholis saat konferensi pers secara daring pada Rabu 22 September yang lalu. Sebelum laporan itu dibuat, kata Nurholis, Luhut juga tidak memberikan data yang valid untuk membantah kajian tentang keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua yang dipaparkan Haris di YouTube. Haris juga sudah mengundang Luhut pada 14 September lalu untuk membahas perkara ini tetapi diabaikan. Jadi, kami buka saja dalam proses ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP. Dengan membuka, publik juga akan tahu jejak langkahnya dalam dugaan konflik bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat Papua. Luhut Binsar melaporkan Haris Azhar dan juga koordinator Kontras Fathia Maulida ke Kepolisian Polda Metro Jaya. Keduanya disangka telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan juga menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada di akun YouTube Haris Azhar. Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Toba Komdel Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Luhut. Luhut polisikan aktivis. LBH ikut mengomentari, mestinya cukup beri klarifikasi dan bukan tindakan represif. Direktur LBH Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arif Maulana menyinggung Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan Koordinator Kontras Fathia Maulida dan Direktur Lokataru Haris Azhar ke Polda Metro Jaya. Menurut Arif, semestinya Luhut cukup menyampaikan klarifikasi atas penyampaian riset yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia, tetapi yang terjadi malah bertindak secara represif. Arif mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Haris Azhar dengan Fathia itu menjadi bagian dari kritik terhadap pejabat publik. Pun yang disampaikan keduanya itu berdasarkan riset atau penelitian. Apabila ada informasi berdasarkan kajian, maka semestinya direspon dengan cara yang setara, bukan malah dibalas dengan somasi atau bahkan pelaporan pada pihak yang berwajib. Kalau ada sebuah informasi yang berbasis kajian, mestinya direspon bukan dengan cara represif, bukan dengan cara somasi atau bahkan mengkriminalisasi seperti yang terjadi pada hari ini, kata Arif dalam konferensi pers yang digelar secara virtual Rabu 22 September. Mestinya kemudian disampaikan klarifikasi, kalau itu tidak betul cukup klarifikasi saja. Dengan adanya klarifikasi itulah maka dialog antara kedua belah pihak bisa terciptakan, bukan malah yang ada melakukan ancaman baik melalui hukum pidana maupun hukum perdata. Karena itu Arif menyayangkan kalau Luhut pada akhirnya malah menyeret Haris Azhar dan Fathia ke jalur hukum. Jadi saya kira sangatlah tidak patut ketika kemudian informasi yang berbasis kajian akademik kemudian dijawab dengan kriminalisasi.